Jadi, entar saya luruskan dulu, gigi Mhm. tiruan lepas itu jatuhnya itu gigi tiruan lepas ya, yang mau kita Mmm. bahas ya. Nah, gigi tiruan lepas itu ada 2, gigi Oh, tiruan penuh sama gigi tiruan sebagian, GTSL tadi. selama kita memakai gigi tiruan, Dok, ada yang dilarang atau misalkan kayak, "Oh, ini nggak boleh nih," atau "Ini dilarang nih," gitu? Kalau khusus untuk gigi tiruan lepasan, kita sih wanti-wanti pasien untuk tidak memakan makanan yang keras ya. Tipsnya, Dok, ketika kita nih emang harus pakai gigi tiruan nih, barangkali ada tipsnya, Dok, dari dokter? Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai penyakit, berbagai permasalahan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan yang akan dibahas pada episode kali ini yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan spesifiknya kita akan bahas mengenai gigi tiruan. Dan tentunya untuk membahas gigi tiruan saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kami yaitu Dokter Ovila. Dok, kita lanjut lagi. Oke. Ini terkait dengan gigi tiruan, Dok. Dan Mmm. yang saya tahu gigi tiruan itu ada beberapa jenis, Mmm. yaitu gigi tiruan lepas dan juga gigi tiruan sebagian lepas. Nah, itu Mmm. sebenarnya bedanya apa, Dok? Jadi, entar saya luruskan dulu, gigi Mhm. tiruan lepas itu jatuhnya itu gigi tiruan lepas ya, yang mau kita Mmm. bahas ya. Nah, gigi tiruan lepas itu ada 2, gigi Oh, tiruan penuh sama gigi tiruan sebagian, GTSL tadi. Dua-duanya sama-sama gigi tiruan, fungsinya itu bedanya yang kalau yang penuh itu untuk menggantikan seluruh gigi, yang seluruh, full oke. full heeh. Tapi kalau yang sebagian itu berarti untuk misalnya mengganti beberapa gigi yang hilang saja, gigi aslinya masih ada, gitu. Mmm. Lalu dalam beberapa kasus nih, Dok, pasti kan karena gigi ompong ya, Mhm. orang pakai gigi tiruan tuh. Nah, itu biasanya karena apa, Dok? Yang kemudian saya mau pakai gigi tiruan nih, gitu? Jadi, intinya sih memang karena kehilangan gigi ya. Mhm, Segala sesuatu kehilangan gigi kalau maupun satu atau beberapa gigi semuanya idealnya harus digantikan oleh gigi palsu. oke. Nah, untuk penyebab kehilangan gigi itu ada banyak banget. Mhm. Dari gigi berlubang, atau gigi goyang, atau kerusakan gusi, itu bisa menyebabkan kehilangan gigi. Trauma, kecelakaan juga bisa menyebabkan kehilangan gigi, gitu. Terus ketika kita memakai gigi tiruan itu, apalagi yang dilepas Mhm, semua tuh ya giginya, itu ada iya, ada perawatan yang khusus nggak? ada, justru itu perawatannya lebih ini lagi ya, Ribet ya? Oh, lebih musti detail, diperhatikan lagi, mhm, heeh. mhm, Pertama kan ada, lepasan. Kalau lepasan berarti kita harus menyediakan tempatnya dulu nih, tempat yang aman ketika dia dilepaskan. Jadi jangan sampai berserakan di mana-mana nanti keinjek, patah, atau hilang. mhm, Kedua untuk kebersihannya. Nah, kebersihannya untuk gigi tiruan lepasan itu, kita menggunakannya pada siang hari. Nah, nanti oke. malamnya dilepas, kemudian direndam dengan, larutan khusus agar gigi tiruannya bersih. Oh, berarti nggak bisa air sembarangan ya? Ada Air khusus? khusus kalau diutamakan air khusus, cuman air biasa pun boleh, tapi asal jangan air yang panas, karena itu bisa merusak gigi tiruannya juga, Terus gitu. ada selama kita memakai gigi tiruan, Dok, ada yang dilarang atau misalkan kayak, "Oh, ini nggak boleh nih," atau "Ini dilarang nih," gitu? Kalau khusus untuk gigi tiruan lepasan, kita sih wanti-wanti pasien untuk tidak memakan makanan yang keras ya. Mmm, Heeh, karena gigi tiruan lepasan kan bahannya akrilik ya, jadi rawan patah. Ketika kita kunyah sebelah sini keras, yang di sini ngungkit, bisa patah oh, gitu. oke. Paling dari jenis makanan sama, warna makanan juga, karena bahan gigi tiruan lepas itu bisa berubah warna, gitu. Ada masa berlakunya nggak, Dok, gigi tiruan? Oh, ini berapa Kalau lama gitu untuk misalnya? gigi tiruan lepas memang umurnya lebih, gampang rusak atau gampang berubah bentuk dibanding dengan yang cekat. Tapi kalau untuk jangka waktunya sih tergantung pemakaian. Satu, pemakaiannya bagus apa enggak gitu, yang makan makanannya dijaga enggak. Mhm, Kedua dari, keadaan fisiologis mulutnya, fisiologis. sisa tulang. Jadi ketika kita pakai gigi palsu, Mhm, itu kan rahang kita terpengaruh ya, mhm, bisa mengalami penurunan juga sedikit-sedikit demi sedikit. Nah mhm, itu, keadaan fisiologis mulut kadang ada yang lebih cepat, berubah, mhm. jadinya lebih goyang, oglek, atau jadi nggak pas, itu juga bisa. Jadi tergantung fisiologis mulut pasien juga. Berarti gimana kita ngerawatnya ya? Oh, Mhm. terus kalau apa ya,
tipsnya dok, ketika kita nih emang harus pakai gigi tiruan nih, barangkali ada tipsnya dok dari dokter. Untuk memilih atau apa? Bisa dari memilih sampai kemudian sudah pasang tuh gitu. Kalau untuk proses pembuatan gigi palsu itu sendiri sebenarnya kan, nggak ada masalah ya, selagi kondisi mulut bagus, pasien bisa menjaga kebersihan mulut, nah itu nggak ada masalah untuk pemasangannya. Nanti sesudah jadi, pas pemasangan, biasanya untuk gigi palsu tuh ada rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman itu sebenarnya wajar. Jadi untuk sehari, 2 hari, 1 kali 24 jam itu masih berasa nggak nyaman. Adaptasi ya. Proses adaptasinya itu wajar. Jadi nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak pas nanti ketika pemasangan bisa dibilang ke dokter giginya, dan kalau udah pas nanti lama-kelamaan akan nyaman sendiri gitu. Jadi jangan kaget kalau memang gigi tiruan lepas itu awal-awalnya kurang nyaman gitu. Ada lagi dok? Itu aja sih. Oke. Tadi udah jelas sekali terkait dengan gigi tiruan, dan tentunya barangkali dari Sobat Pandawa masih ingin bertanya atau ingin lebih detail lagi terkait dengan gigi tiruan atau permasalahan gigi lainnya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti di next episode kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh dokter gigi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aditya Ananda. Saya Dr. Gigi Ovila. Pamit undur diri, jangan khawatir masih banyak episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya podcast Tanya Dok dan juga YouTube official Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Terima kasih, see you to next episode. Bye-bye.